Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hai Sobat Frekuensi Sugeng Rau. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Nah, Oles Balsem itu apa sih? Oles Balsem merupakan podcast persembahan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Semarang yang akan membahas berbagai topik menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio ataupun isu terkini lainnya. Nah, kali ini di studio Oles Balsem sudah hadir nih narasumber kita, yaitu pengendali frekuensi radio ahli muda yang juga dipercaya sebagai PIC pembangunan zona integritas di Balmon Semarang, yaitu Mbak Amriah Syata. Nah, tadi Wina juga udah sempat dapat bocoran nih bahwa memang di Balmon Semarang sedang melakukan pembangunan zona integritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi dan juga akuntabel. Nah, sebelum kita mulai nih ya ngobrol-ngobrol kita hari ini, kita sapa dulu nih Mbak Amriah. Halo Mbak Amriah. Halo Mbak Wina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Amriah, sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat selalu ya? Ya, semangat. Bako ya? Yes. Yes. Oke deh Mbak. Nah, tadi kan Mbak Wina sempat singgung di awal ya bahwa memang sekarang Balmon Semarang ini sedang melakukan proses pembangunan secara berkelanjutan kawasan zona integritas nih. Yeah. Nah, tapi boleh juga dong Mbak di-share nih ke Sobat Frekuensi, sebenarnya zona integritas itu apa dan mengapa sih penting bagi sebuah organisasi untuk mewujudkan zona integritas itu Mbak? Ya, terima kasih Mbak Wina. Ya. Jadi zona integritas itu ada pedomannya ya. Kalau kita mengimplementasikan zona integritas itu berpedoman pada Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Dalam pedoman itu disebutkan bahwa zona integritas adalah instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya itu berkomitmen membangun zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting khususnya untuk Balmon Semarang? Karena sasaran dari reformasi birokrasi tadi ya Mbak. Jadi sasarannya itu adalah pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, juga pemerintahan yang kapabel, juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti itu Mbak. Oke, jadi memang ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk mewujudkan organisasi yang bebas dari korupsi gitu ya. Karena ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi itu ya Mbak ya. Jadi emang ini penting banget nih untuk dilakukan, untuk diimplementasikan ya Mbak ya. Nah, oke Mbak. Nah, apa saja sih Mbak langkah-langkah yang sudah dilakukan nih oleh Balmon Semarang dalam rangka mewujudkan zona integritas ini Mbak? Iya, jadi bocorannya nih ya, Balmon Semarang itu udah 3 tahun, jadi ini tahun ketiga ya mengimplementasikan zona integritas. Jadi Balmon Semarang itu sudah melakukan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan itu untuk memberikan perubahan dalam tata kelola di Balmon Semarang. Nah, fokusnya kita bukan cuma tata kelola, tapi ada 6 area perubahan. Nah, yang pertama itu adalah area manajemen perubahan. Fokusnya pada area ini adalah merubah budaya kerja dan juga perubahan pola pikir organisasi agar lebih baik ke depannya gitu. Nah, yang kita sudah lakukan itu adalah internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar dapat menerapkan nilai-nilai dari organisasi yang berakhlak itu loh Mbak. Jadi ASN berakhlak, bangga melayani bangsa gitu kan ya. Nah, yang kedua, area penata tata laksana. Nah, fokusnya itu adalah perbaikan SOP sesuai dengan Probis Balmon Semarang. Jadi kita selalu rutin melakukan audit internal agar SOP yang kita gunakan itu update dan sesuai kondisi saat sekarang. Juga kita melakukan MONEP atau monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Kemudian juga manajemen media juga kita
dikelola dengan baik agar bisa mendukung keterbukaan informasi publik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, peningkatan kualitas pengelolaan SDM gitu. Jadi kita mengupayakan agar SDM yang ada di Balmond Semarang itu lebih profesional gitu, dengan memberikan pelatihan gitu. Nanti kan outputnya kinerja kita akan lebih baik ke depannya seperti itu. Nah, yang keempat, penguatan akuntabilitas. Nah, di sini kita melibatkan pimpinan, Mbak. Jadi bukan cuma PIC aja nih yang mendukung ini nih. Jadi dengan adanya keterlibatan pimpinan, diharapkan nanti laporan kinerja akuntabilitas dari Balmond Semarang itu lebih terpercaya gitu, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang keempat, penguatan pengawasan. Nah, kita juga telah melakukan pengambilan gratifikasi, melakukan pengawasan terhadap internal pemerintahan, kemudian pengaduan masyarakat dikelola dengan baik, kemudian whistleblowing system juga kita kelola dengan baik, dan juga benturan kepentingan dikelola agar tidak terjadi. Pencegahan ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Nah, yang keenam, ini yang sangat penting karena terkait dengan masyarakat nih, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, apa yang kita sudah lakukan? Kita terus-menerus melakukan inovasi yang berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik itu lebih baik gitu. Nanti kan masyarakat bisa merasakan dampaknya. Pelayanan kita lebih simpel, lebih nyaman, lebih mudah. Pokoknya kita harapkan apa yang masyarakat dapatkan itu sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dari masyarakat. Gitu. Intinya pelayanan prima deh. Jadi banyak banget ya yang sudah dilakukan oleh Balmond Semarang. Ini tuh dari hulu ke hilir dilakukan berbagai macam inovasi dan perubahan yang memang fokusnya ke 6 area perubahan tadi ya Mbak ya. Betul sekali, Mbak Wina. Jadi banyak banget. Capek nggak tuh Mbak? Capek tapi tetap semangat. Tetap semangat bakoh ya. Mbak. Nah, di pembangunan zona integritas ini Mbak, siapa aja sih yang terlibat di dalamnya nih? Apakah juga melibatkan stakeholder eksternal nih? Apakah melibatkan masyarakat juga dalam pembangunan zona integritas di Balmond Semarang ini, Mbak? Iya, jadi sejak awal ya yang namanya zona integritas itu butuh komitmen. Betul. Komitmen dari up ke bawah ya, dari atas ke bawah gitu. Jadi bukan cuma tugas dari segelintir orang, bukan cuma tugas dari pimpinan, tapi keseluruhan pegawai yang ada di lingkungan Balmond Semarang itu harus terlibat gitu kan, sebagai wujud dari komitmen tadi gitu. Selain itu, kita juga secara rutin melakukan kampanye publik kepada masyarakat, khususnya stakeholder terkait untuk mendukung pembangunan zona integritas di Balmond Semarang gitu, Mbak Wina. Jadi memang melibatkan sampai ke masyarakat juga ya. Jadi nggak cuma segelintir orang nih di Balmond aja, di Balmond Semarang aja yang membangun zona integritas, tapi semuanya terlibat ya Mbak ya. Karena memang kalau cuma segelintir orang aja, kayaknya nggak mungkin bakal bisa berhasil ya. Nah Mbak, nah yang namanya nih ya melakukan perubahan, mengimplementasikan inovasi, itu pasti kan menemui masalah, isu-isu, tantangan, challenge. Nah, apa sih Mbak yang menjadi tantangan utama nih dari Balmond Semarang dalam membangun zona integritas ini, Mbak? Iya, jadi fokusnya ZI itu adalah perubahan yang memberikan dampak dan manfaat yang lebih baik ya. Nah, tantangan yang terberat itu adalah perubahan pola pikir. Nah, pola pikir dari individu yang nantinya berimplikasi pada perubahan organisasi. Jadi kan kita tidak mudah nih merubah satu orang gitu ya. Jadi kita membuat konsep supaya orang semua ikut situ, itu mesti ada resistensi ya, resistensi dari pegawai. Itu hal yang menjadi tantangan berat dalam pembangunan ZI ini. Oke Mbak, jadi memang yang menjadi tantangan utama itu adalah mengubah pola pikir ya, mengubah pola pikir pegawai dan juga pimpinan ya, untuk turut serta mendukung pembangunan zona integritas ini ya. Oke, memang itu menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi ya oleh tim pembangunan zona integritas di Balmond Semarang. Baik, nah kalau yang namanya
upaya membangun zona integritas itu kan melibatkan perubahan-perubahan ya Mbak ya, melibatkan inovasi-inovasi yang harus diterapkan. Nah, itu bagaimana sih Mbak Balmond Semarang melakukan pengukuran dan juga pemantauan sejauh mana keberhasilan pembangunan zona integritas di Balmond Semarang, Mbak? Iya. Jadi implementasi zona integritas itu ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, di dalam kegiatan itu kita memantau keberhasilan dari rencana aksi yang kita sudah susun dalam membangun zona integritas. Jadi itu dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi ada tolak ukurnya, ini sudah sesuai apa belum gitu. Apa yang kita sudah rencanakan itu sudah terrealisasi. Kemudian nanti kan kita evaluasi di sini apakah ada yang perlu diperbaiki. Nah, nanti dari situ kita akan melakukan tindak lanjut dari perbaikan itu. Nah, jadi ini pembangunan Z ini sendiri itu makanya berkelanjutan. Jadi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, itu cara mengukur dari sisi internalnya. Nah, dari eksternnya sendiri kita juga lakukan pengukuran, Mbak Wina. Kita melakukan survei kepuasan masyarakat. Nah, untuk mengukur kualitas dan integritas pelayanan publik. Nantinya output dari survei itu ada namanya indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas pelayanan publik. Nah, di situ di pedoman itu sudah ditentukan, Mbak. Jadi indeksnya itu untuk IKM itu minimal 3,2, berarti kita sudah ada tolak ukur keberhasilan di situ. Kalau misalnya indeks kepuasan masyarakatnya 3,2. Nah, untuk indeks integritas sendiri itu minimal 3,6. Nah, dari situ kita juga bisa mengukur kalau indeks yang kita sudah dapatkan dari hasil survei itu di atas 3,6, berarti kita sudah cukup berhasil dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa kualitas layanan kita itu sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari masyarakat. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Balmond Semarang dong kalau gitu. Oke, jadi memang langkah-langkah yang dilakukan tuh sudah sangat komprehensif ya Mbak ya, sudah melaksanakan survei untuk mengukur bagaimana pelayanan publik di Balmond Semarang sudah diimplementasikan ya Mbak ya. Oke. Nah, ini Mbak di episode kali ini nih ngepas banget nih ya Mbak ya, momen yang pas juga untuk meminta dukungan nih dari Sobat Frekuensi, minta dukungan untuk Balmond Semarang supaya berhasil nih pembangunan zona integritasnya. Nah, monggo nih Mbak Amriah minta dukungan ke Sobat Frekuensi. Ya, baik, terima kasih Mbak Wina. Halo Sobat Frekuensi, bertemu dengan saya Amriah. Saya mewakili Balmond Semarang memohon doa dan dukungan dari Sobat Frekuensi. Semoga Balmond Semarang dapat melakukan pembangunan zona integritas secara konsisten dan berkelanjutan dan nantinya dapat memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sehingga nantinya masyarakat, khususnya Sobat Frekuensi, dapat mendapatkan pelayanan yang prima, berkualitas, dan berintegritas. Terima kasih. Ya, amin. Semoga Balmond Semarang bisa berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani ya Mbak. Amin. Oke Mbak, kita sudah tiba di penghujung episode nih. Sedih banget, tapi Wina mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Mbak Amriah atas waktunya. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak Wina. Iya, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya ya Mbak ya. Siap, selalu. Dan terima kasih juga Wina ucapkan kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay sampai akhir episode kali ini. Nah, tenang aja, Wina akan hadir kembali di episode Oles Balsem selanjutnya. Jadi jangan khawatir nih, semoga Oles Balsem juga tetap bisa menginspirasi, memberikan pengetahuan dan juga memberikan hiburan kepada Sobat Frekuensi. Oke deh, sekian dulu episode kali ini. Wina pamit undur diri. Kuy, mari dah.